Assalamualaikum teman-teman, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutia Nabila dengan NPM 202115000447 dari Universitas Indra Prasta. Di video kali ini saya ingin membuat video mengajar. Baik teman-teman, mari kita langsung aja masuk ke inti videonya. Adapun judul materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu materi tentang regular and irregular verb, dan materi ini adalah materi yang terdapat pada fase D. Teman-teman, mempelajari regular and irregular verb itu sangat penting karena tujuan dari mempelajari regular and irregular verb adalah agar kita dapat memahami perbedaan antara kata kerja regular dan irregular untuk membantu dalam memahami struktur dasar bahasa Inggris. Juga penggunaan kata kerja yang tepat penting untuk komunikasi yang jelas dan efektif. Mengetahui kapan menggunakan kata kerja regular dan irregular untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh pendengar dan pembaca. The first one, kita akan membahas regular verb. Apa sih regular verb itu? Jadi, regular verb adalah kata kerja yang beraturan. Dalam menentukan regular verb ini, ada 5 syarat dalam menentukannya. Jadi teman-teman, untuk regular verb ini kita punya cara, yaitu ada 5 syarat yang dimana kita bisa menentukan bagian mana yang verb 1, verb 2, and verb 3. Baik teman-teman, adapun cara pertama dalam menentukan regular verb adalah jika kata kerja diakhiri dengan konsonan atau huruf mati, maka verb satunya adalah kata dasar, dan untuk verb 2 dan verb 3-nya akan ditambahkan huruf ed. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa huruf konsonan atau huruf mati yaitu huruf yang selain dari huruf a, i, u, e, o. Teman-teman bisa lihat contohnya yaitu kata listen. Listen ini kata dasar. Nah, kata kerja listen ini diakhiri dengan huruf N. Huruf N adalah huruf konsonan, yaitu huruf yang selain dari huruf A, I, U, E, O. Nah, karena kata kerja ini atau verb ini diakhiri dengan huruf konsonan, maka untuk verb 2 dan verb 3-nya ditambahkan huruf ed. Maka untuk verb 2 dan verb 3-nya adalah listened. Selanjutnya yaitu cara kedua menentukan regular verb, yaitu jika kata kerja diakhiri dengan huruf vokal, maka verb satunya adalah kata dasar, dan untuk verb 2 dan verb 3-nya akan ditambahkan huruf D. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa huruf vokal adalah huruf A, I, U, E, O. Teman-teman bisa lihat contohnya, yaitu kata dasarnya use. Maka verb satunya adalah use karena kata dasarnya adalah use. Nah, karena use ini diakhiri dengan huruf vokal yaitu a, i, u, e, o. E adalah huruf vokal, maka untuk verb 2 dan verb 3-nya tinggal ditambah dengan D saja. Nah, jadi untuk verb 2 dan verb 3-nya adalah used. Selanjutnya kita masuk ke cara ketiga menentukan regular verb, yaitu jika kata kerja diakhiri dengan huruf Y dan didahului dengan huruf konsonan atau huruf mati, maka verb satunya adalah kata dasar, dan untuk verb 2 dan verb 3-nya akhiran Y-nya diubah menjadi I, setelah itu ditambah dengan huruf ed. Teman-teman bisa lihat contohnya, yaitu kata kerja cry. Cry ini merupakan kata dasar, jadi dia adalah verb 1. Nah, cara menentukan verb 2 dan verb 3-nya yaitu cry ini diakhiri dengan huruf Y, karena cry ini diakhiri dengan huruf Y dan didahului dengan huruf R. Sebelum Y adalah huruf R, dan R ini adalah huruf konsonan. Maka Y-nya ini diganti dengan huruf I, baru ditambah dengan ed.
maka verb 2 dan verb 3 dari kata cry adalah cried. Selanjutnya kita masuk ke cara keempat dalam menentukan regular verb, yaitu jika kata kerja diakhiri dengan huruf Y dan didahului dengan huruf vokal, maka verb satunya adalah kata dasar, dan untuk verb 2 dan verb 3 akhiran Y-nya tidak diganti, tetapi langsung saja ditambah dengan huruf ED. Teman-teman bisa lihat contohnya, kata dasarnya adalah play. Nah, maka play ini adalah verb 1 karena dia kata dasar. Untuk menentukan verb 2 dan verb 3-nya, Y ini didahului dengan huruf apa? Karena ini didahului dengan huruf vokal, maka Y-nya tidak perlu diganti, akan tetapi langsung ditambah dengan huruf ED. Maka verb 2 dan verb 3 dari kata kerja play yaitu played. Selanjutnya yaitu cara kelima dalam menentukan regular verb, yaitu jika kata kerja berakhiran huruf konsonan, vokal konsonan, maka akhirannya digandakan dan ditambahkan dengan huruf ED. Pada cara yang kelima ini, kita diharuskan untuk fokus pada 3 huruf terakhir dari kata kerjanya, karena harus berakhiran huruf konsonan, vokal konsonan. Teman-teman bisa lihat contohnya, yaitu kata dasarnya admit. Admit ini adalah verb 1 karena dia merupakan kata dasar. Dan cara menentukan verb 2 dan verb 3-nya yaitu lihat huruf 3 terakhirnya. 3 huruf terakhirnya yaitu M, I, dan T. M adalah konsonan, I adalah vokal, dan T adalah konsonan. Jadi huruf terakhirnya digandakan, baru ditambah dengan ED. Maka verb 2 dan verb 3 dari kata kerja admit adalah admitted. Selanjutnya kita masuk pada materi irregular verb. Apa sih irregular verb? Irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Pada irregular verb ini tidak memiliki cara penentuan. Dalam irregular verb ini hanya dibagi menjadi 3 bagian. Teman-teman perlu diketahui bahwa pada irregular verb ini tidak memiliki cara penentuan, hanya memiliki 3 bagian saja. Di sini kita diharuskan untuk menghafal ketiga bagiannya karena tidak memiliki cara penentuan pada irregular verb ini. Langsung aja kita masuk pada 3 bagian pada irregular verb. Adapun dari ketiga bagian tersebut adalah yang pertama, kata kerja yang tidak mengalami perubahan. Contohnya pada kata cut. Cut ini verb 1, verb 2, dan verb 3-nya tetaplah cut. Tidak ada yang berbeda antara verb 1, verb 2, dan verb 3. Adapun bagian kedua pada irregular verb ini adalah kata kerja yang bentuk atau verb 2-nya dan verb 3-nya sama tetapi berbeda dengan verb 1-nya. Yaitu contohnya pada kata kerja buy. Buy adalah kata kerja verb 1, dan untuk verb 2 dan verb 3-nya bought. Nah, verb 1-nya berbeda dengan verb 2 dan verb 3-nya. Adapun bagian ketiga pada irregular verb ini yaitu bentuk kata kerja yang bentuk 1, 2, dan 3 atau verb 1, verb 2, and verb 3-nya tidak ada yang sama. Teman-teman bisa lihat contohnya pada kata take, itu adalah verb 1, took adalah verb 2, dan taken adalah verb 3. Baik teman-teman, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang modul ajar. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar yaitu ada metode pembelajaran diskusi, itu yang pertama, dan kedua ada presentasi, yang ketiga ada project, yang keempat ada eksperimen, dan yang kelima ada permainan, dan yang keenam ada kunjungan, dan yang ketujuh ada simulasi. Adapun untuk tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan informasi yang terperinci dari ragam teks lisan atau tertulis yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Oke, baik teman-teman, mungkin pada video kali ini hanya itu saja yang dapat saya ajarkan, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya ajarkan
dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Lakukanlah yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki, karena barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Baik teman-teman, cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.